Kasus penculikan yang dilakukan dua anak remaja di salah satu kota di Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dalam kategori penculikan anak untuk direncanakan menjual organ tubuh. Sungguh menyedihkan bagi Komnas Perlindungan Anak. Atas peristiwa ini, ada seorang bocah dipaksa meregang nyawa oleh kedua remaja ini karena terinspirasi mencari uang dengan cara melihat cara-cara yang ada di website. Itu inspirasinya. Mencari uang dianggap mudah dengan cara menjual organ tubuh. Akhirnya dua orang remaja ini mengutak-atik website. Akhirnya didapatkan bagaimana cara melakukan mutilasi untuk mencari organ-organ tubuh yang dalam pikiran dan benak dari kedua remaja ini untuk dijual melalui website. Namun setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi dan mutilasi itu dilakukan untuk mengambil sebagian organ tubuh, ketika itu sudah tersedia, ketika membuka website mereka kehilangan jejak dan kesulitan untuk mengimplementasikan rencana semula. Akhirnya kebingungan dan ketakutan dan membatalkan itu dan menyimpan atau memasukkan organ-organ, sebagian organ tubuh dan tubuh jenazah dari anak berusia 11 tahun ini dibungkus plastik dan dibuang. Inilah yang sering Komnas Perlindungan Anak antisipasi. Apakah memang ada perdagangan atau penculikan anak untuk tujuan penjualan organ tubuh? Dari sekian tahun kita mengantisipasi dan mengedukasi masyarakat supaya itu tidak terjadi. Tetapi ada peristiwa-peristiwa tanda-tanda penjualan organ tubuh. Bagaimana ada beberapa orang yang ditemukan anak jalanan di pembuangan sampah, tetapi ketika karton yang membungkusnya atau menyimpannya sebagai tempat jenazah itu sebagian organ tubuh hilang. Dan namun pihak kepolisian atau pihak siapapun belum pernah bisa membuktikan bahwa itu sedang terjadi. Tetapi kewaspadaan itu penting dan terus Komnas Perlindungan suarakan. Tentunya supaya kita terus waspada. Nah, apa yang terjadi dilakukan di daerah Sulawesi Selatan ini justru ini adalah salah satu tanda-tanda bagaimana kita segera mungkin mengantisipasi itu. Oleh sebab itu, Komnas Perlindungan Anak meminta kita semua untuk waspada. Orang tua juga harus waspada terhadap keberadaan anak-anak kita. Dan bagaimana juga kita mengajarkan kepada anak kita supaya menggunakan media sosial ini dengan cerdas, ya. Tentunya dengan dampingan orang tua. Harapan saya dari peristiwa ini, para penegak hukum, pemerintah juga sudah harus mengantisipasi itu dan meningkatkan pelayanan-pelayanannya, meningkatkan sosialisasi, edukasi terhadap bahaya-bahaya kekerasan terhadap anak, termasuk adalah perdagangan anak dengan cara-cara penculikan. Stop penculikan sampai hari ini dan mudah-mudahan penjualan organ tubuh itu tidak terjadi di Indonesia, karena itu merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan. Pesan moral Komnas Perlindungan Anak, mari kita mendidik anak dengan baik, dengan cara-cara sehat, cara-cara bersahabat dan menghargai hak asasi manusia.